Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, jujur beberapa hari ini aku sakit ya, makanya aku nggak bisa buat video setiap hari. Ya, aku bener-bener nggak bisa kerja. Suaraku hilang lagi. Ini masih berdengung di telinga aku suaraku ya. Dan aku butuh bener-bener istirahat total karena memang 3 bulan terakhir tahun 2023 itu aku memang banyak traveling dan juga aku banyak kerjaan dan aku nggak benar-benar ngambil istirahat. Bisa dibilang biarpun aku istirahat aku tetap kerja, jadi ya jadinya aku drop di awal tahun ya. Dan di sini aku pengen buat sebenarnya udah lama aku pengen buat, cuman aku masih seperti aku bilang, aku masih mencari waktu yang tepat gimana cara aku untuk sharing ini. Karena aku jujur, aku setiap tahun, setiap bulan ya, setiap ada pergantian bulan atau misalnya kita mau masuk bulan baru atau bulan purnama, itu aku kayak mendapatkan apa ya, kayak energi aku pengen belajar atau pengen melepaskan sesuatu yang gak baik dari diri aku, atau aku ingin mencapai sesuatu, yaitu yang selalu aku cari, yaitu adalah kebahagiaan gitu. Apa sih kebahagiaan? Dan ini leading dari tadi aku berpikir, aku jalan ngarah ke arah Twin Flames dan aku mengingat salah satu ada teman-teman ya, teman di video YouTube aku di channel aku yang sharing tentang Twin Flames-nya dia dan gimana harapan dia untuk bersama, karena tahun ini katanya numerologinya 8. Yes, itu benar. Cuman di sini ada hal yang pengen aku sharing ya, tentang kebahagiaan dan apa itu perjalanan Twin Flames. Aku nggak tahu judulnya ini nanti gimana, kamu bakal lihat aja nanti judulnya gimana ya. Dan sorry kalau suara aku nggak terlalu terdengar ya, karena kalau aku kencangin suara aku, kepala aku malah jadi sakit gitu ya kalau aku agak keras gitu ya, karena masih berdengung di sini ya sih. Jadi salah satu guru spiritual yang sangat senang aku tonton videonya sampai sekarang, beliau masih hidup, pada Eckhart Tolle ya. Kalau kamu tahu, kamu bisa cek video beliau, dan video beliau itu sangat-sangat baik dan sangat bagus. Sebenarnya menjelaskan banyak hal yang mau kita sebut apa itu kebahagiaan, keegoisan, soulmate, twin flames ya. Tapi kita di sini bakal fokus ke twin flames ya. Dimana tentang adanya harapan kita ya untuk adanya penyatuan. That's good, that's okay ya. Kita berharap adanya hal yang baik terjadi. Cuman saat kita mengharapkan itu, kita secara nggak sadar kita terjebak kembali ke dalam keegoisan kita, karena kita berharap harus ada penyatuan, entah apapun alasannya, mau karena tahun baru, mau apapun juga gitu ya, untuk pembelajaran atau apapun ya. Semakin adanya tujuan penyatuan, semakin kita terjebak kalau cinta itu harus memiliki kedua ya. Kita melupakan dasar di mana twin flames adalah satu jiwa. Jadi bukan lagi penyatuan jiwa, kamu dengan dia udah satu jiwa, mau menikah maupun tidak tetap adanya satu. Apapun yang terjadi, kamu dengan dia itu satu ya. Dan apa yang akan menjadi pahit, kepahitan terbesar bagi seorang divine feminine adalah ini, obat yang harus kamu telan ya, dimana semakin kamu sakit, semakin kamu berharap ya, semakin kamu akan terjebak dalam posisi ini sendirian, karena memang pembelajaran ini harus kamu jalani sendirian ya. Karena apapun itu
ya. Kamu dengan dia sudah satu jiwa. Kamu gak bisa berharap untuk dia merasakan hal yang sama jika kamu sendiri gak merasakan apa yang kamu rasakan. Ya, masih terjebak misalnya harus bersatu karena ini twin flames gitu ya. Kedua, entah soulmate, mungkin kamu ngerasa kita harus bareng, kita harus sama-sama, kita harus menunjukkan sama dunia. No, that's not the case ya. Ini bukan tujuan, bukan maksud dari perjalanannya. Perjalanan ini adalah kamu menemukan kebahagiaan dengan diri kamu sendiri, ya. Walaupun tidak ada namanya penyatuan fisik. Dan apakah kamu mampu melepaskan keegoisan itu? Kalau kamu mampu untuk melakukan, menghadapi kenyataan kalau misalnya nggak bisa bersama, disitulah kuncinya akan terlihat kamu akan bisa bersama atau tidak. Jadi agak kontradiktif memang, tapi memang begitu. Ya, justru kalau kamu masih bertahan, aku akan nunggu, berharap, kamu gak akan kemana-mana, kamu akan jalan di tempat. Tapi saat kamu lepaskan, fokus dengan diri kamu, hidup kamu, dengan apapun yang kamu punya saat ini, ya, jalan akan mengalir dan memperlihatkan ke kamu, bersama ataupun tidaknya kamu dengan dianya yang kembali, tanpa kamu minta, tanpa kamu tarik energinya, tanpa kamu berdoa. Karena jujur, berdoa yang memaksa dan berharap secara berlebihan itu adalah mengontrol keadaan yang belum seharusnya, atau kontrol keadaan yang memang bukan kapasitasnya kita. Ya, makanya aku sering banget mengajarkan adik aku terutama berdoa itu bukan karena kita meminta semuanya itu lancar, semuanya baik-baik aja. Kita berdoa untuk kita dikuatkan, apapun kondisinya kita mampu. That's it. Ya, nggak perlu untuk semuanya baik-baik aja, ya. Karena kalau semuanya baik-baik aja, apa yang kita ambil dari kehidupan ini? Itu yang aku sering ajarkan ke adik aku, jangan minta yang macam-macam, jangan minta ini kayak itu. Kalau kamu berani minta sesuatu terhadap Tuhan, sesuatu yang besar, apakah kamu siap? Karena resikonya juga besar, ya. Saat kamu minta cinta yang luar biasa, apakah kamu udah ngasih cinta yang luar biasa terhadap diri kamu? Apakah kamu udah tahu kebahagiaan itu apa? Ya, mau divine feminine atau siapapun yang menonton ini, apakah kamu udah ngerti jiwa kamu, spiritualitasnya kamu apa, dan apakah kamu masih terjebak, ya, secara tidak sadar? Aku dulu ada di posisi kalian yang tiap minggu, pokoknya cari pembacaan twin flame, cari pokoknya kapan dia kembali, pokoknya itu yang aku dengarin. Pokoknya aku nggak mau dengar kalau orang bilang begini begitu, nggak akan balik sih. Aku tutup telinga gitu ya, aku jadi egoisnya. Tapi suatu saat aku dapat pencerahan, ya, dan ya ada lagi yang muncul. Aku dapat pencerahan, ya, kalau walaupun kita nggak perlu untuk meminta, dia akan datang dengan sendirinya. Sih, seperti kamu lihat Pluto datang dengan sendirinya. Nggak perlu aku panggil, nggak apa. Kalau memang cinta, kasih sayang itu ada untuk kamu, dan dia memang untuk kamu, dia akan hadir dengan sendirinya. Ya, karena gimana pun dia adalah ini hewan yang punya instingnya sendiri, dia bisa pergi jalan sana sini, dia bisa main sana sini. Begitu juga divine masculine, dia bisa kemanapun dia ingin pergi, ya. Kamu gak bisa melarang dia, ya. Karena apapun, ya, dia membawa jalannya sendiri, membawa karmanya dia sendiri, ya. Ya, karma kamu apa? Karma kamu gangguin aku, ya, gangguin aku, ya. Say halo tuh. Hai, aku Pluto. Sih, ya, jadi makanya apa ya, aku sering banget mengingatkan untuk, terutama aku sering ini ke adekku ya, karena memang dia yang paling kecil di rumah ini. Jadi kamu harus mengingat, misalnya kamu berurusan dengan seseorang, kamu nggak perlu untuk mengingat itu. Iya, perlu ingat memang kalau
misalnya itu berurusan orang tua atau orang lebih muda daripada kamu. Tapi yang harus kamu ingat terutama selain itu adalah dia itu manusia biasa gitu. Mau orang tua, mau aku sendiri sebagai kakakmu atau orang sekitar kamu yang bisa berperilaku nggak baik atau menjodohkan yang nggak baik, ya karena kamu manusia biasa, yang bisa salah, bisa keliru. Begitu juga kamu. Jadi jangan memberikan ekspektasi yang benar-benar tanpa pemikiran yang matang gitu. Pahami setiap orang punya jalannya sendiri, maksudnya dia sendiri, ya. Karena itu yang harus kamu ngerti. Divine Masculine pasti punya karma kehidupannya sendiri, ya. Masalahnya dia sendiri yang harus dia urus, dia selesaikan di masa sekarang yang mungkin memang harus tanpa kamu. Dan kenapa kamu dengan dia sampai sekarang misalnya belum ada jalan untuk bersama, bersatu, ya karena kalau kalian bersama kamu gak akan belajar apa-apa. Divine Feminine, kamu hanya akan menunggu tanpa benar-benar memahami cinta itu apa, ya. That's good, that's fine gitu. Kalau memang jalannya, aku nggak menentang penyatuan gitu. I'm happy for you kalau kamu bersatu benar-benar gitu loh, aku happy gitu. Cuman kalau menjadikan itu goal, menjadikan itu tujuan sudah pasti, itu hanya akan menyakitkan gitu. Karena aku di posisi itu juga dulu gitu ya. Dan aku nggak mau lagi di situ, dan aku benar-benar belajar ya. Karena aku memahami Divine Masculine itu hanya men-trigger kesakitan dalam diri kita, tapi kita yang terus memupuk kesakitan itu, kita terus yang membiarkan itu hidup dalam diri kita. Kita yang membiarkan dia tumbuh subur dalam diri kita, tapi kita meminta dia yang bertanggung jawab, padahal kita yang menyimpan kesakitan dan kekecewaan itu. Ya. Jadi, seperti aku bilang tadi, ya, kalau memang ada jalannya, ya kalau dia memang ingin kembali, dia pengen datang sama kamu, dia akan datang dengan sendirinya. Dan bukankah happy, bahagia ya saat seseorang yang kita sayang, orang yang kita care datang dengan sendirinya, dengan willingly, dengan kerelaan hatinya gitu. Dan membuat dia dengan begitu juga gak akan mudah dengan pergi dengan kita. Tapi kalau kita bersatu dengan dia karena kita yang memaksa, kita harus siap suatu saat nanti dia menyadari dia punya keinginan sendiri dan dia akan pergi dengan sendirinya juga, ya, walaupun kita sekuat apapun menahan dia, ya. Itu yang harus kamu mengerti. Di sini Pluto ngajarkan itu, ya, iya ke Pluto ya. Dan ini bisa kabur keluar malam cari perempuan, tapi pagi dia sudah pulang. Kalau dibuka jendelanya di depan kamarku nunggu aku buka pintu, ya. Dia memang cari perempuan lain, tapi dia tahu kemana tempat dia pulang, dan ini dia datang 2 kali. Tumben-tumben. Jadi Pluto masih lihat ke kamu, walaupun dia nakal, dia hewan, dia jantan, suka main perempuan, dia tahu tempatnya di mana, tempat dia pulang kemana, ya. Nah, siapa lagi datang? Ya. Tempat dia untuk aman, nyaman, di mana dia tempat dia makan, tempat dia tidur, itu dia tahu di mana, ya. Dia akan pulang dengan sendirinya. Jadi nggak perlu takut, naturally, biarkanlah semuanya berjalan secara natural apa adanya. Nah ini lagi datang satu nih, ini anaknya Sesi ya, baru berapa bulan, mana, no. Datang juga. Gak tahu ini jantan kah? Betina sih. Pertama kali dia naik meja. Jadi itu yang aku maksud. Dan saat kau menyadari ini, perjalanan twin flame, perjalanan ini, ya, dan melepaskan goal keegoisan kita sebagai manusia biasa, disitulah muncul real kebahagiaan untuk kita, ya. Kebahagiaan yang memang udah jalannya untuk kita, ya, kebahagiaan yang bahkan gak kita sangka-sangka, ya, kebahagiaan yang
kamu akan merasakan lega sama sekali. Tapi kalau kamu menyimpan harapan dia kembali, kapan dia datang, kamu perhatikan aja, pasti kamu rasa sakit. Ada yang sakit di dada kamu, di hati kamu, kepala kamu, bahkan kamu bisa jatuh sakit. Jadi, pokoknya simpelnya keegoisan akan membawa ke arah kesakitan dan bermanifestasi dalam kesakitan fisik. Ya, that's it. Ya. So, Pluto, kamu mau bilang apa? Biasanya kamu ribut ngomong terus, bilang say something. Say something. Hah? Saya ribut. Saya suaramu teriak-teriak aja. Iya. Tumben kalem. Mudah-mudahan jelek banget cewek, menjadi perempuan. Iya. So-soan dia, biasanya dia ribut. Sih. Jadi memang aku hanya pengen untuk kamu benar-benar merasakan kebahagiaan itu dengan dan tanpa twin flames atau divine masculine kamu. Jadi apapun yang terjadi, mau hidup kamu ibaratnya berantakan, ya, kamu akan tetap baik-baik aja. That's it. Ya. So, bukankah itu menjadi kebahagiaan yang utama dalam hidup ya? Jadi kamu dengan siapapun kamu akan happy, bahagia. Okay, so that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Say goodbye, Pluto. Pluto, say goodbye. Bye. I love you.